Baik. Ya, kita mungkin, nah, kita bisa diskusi, ada yang mau ditanyakan, mungkin saya persilahkan, kita ada waktu masih sekitar 26 menit. Ya, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Surya Dinata, pasti nanya nih biasanya. Kang Surya ya, ada apa? Agung Satria, ada Ismail Laila, ada Nur Zahra, ada Ibrahim, Muhammad Liman, Agus Nasrullah, Irki, Nurul Aini, Iman Nur Pratama, Sylvia Rahmawati, Lisdayanti, Muhammad Arfin, Muhammad Farhan, Wisnu Tanzil, Muhammad Puat Mansur, dan juga Muhammad Ansori. Oke, silakan Kang Surya. Ada yang mau didiskusikan, Mangga? Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, Masih ada ini ya, suara ya? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Silakan. tentang ilmu ya Pak. Apakah semua Hmm. semua ilmu itu harus empiris atau harus terbukti Pak? Dan sedangkan untuk empiris tersebut kan harus ilmiah ya Pak. Ya, Apakah yang betul. tidak dilandasi dengan ilmiah itu bukan ilmu Pak? Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Surya. Mungkin ada acara gitu ya, jadi suaranya agak kurang ini ya. Tapi sudah cukup jelas kok pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu adalah apakah semua ilmu itu harus empiris ya, atau mungkin ada tidak ilmu yang dia itu sifatnya empiris. Nah, sebenarnya empiris ini ada dua makna ya. Makna pertama adalah empirisme. Jadi empiris itu sebagai dogma atau sebagai ideologi, sebagai isme, makanya empirisme, yaitu keyakinan bahwa segala sesuatu itu mesti dan harus bisa dicerna oleh panca indera. Itu empirisme. Jadi kalau yang tidak dicerna oleh panca indera, itu berarti tidak ada. Ya, makanya mereka tidak percaya adanya sesuatu yang gaib. Ya, Allah Subhanahu wa taala, malaikat, jin, ya ruh dan lain sebagainya. Pokoknya yang gaib-gaib mereka tidak percaya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah empiris dalam konteks penelitian. Nah, empiris dalam konteks penelitian atau empiris dalam konteks ilmu berarti sesuatu ilmu atau sebuah ilmu itu mesti ya adalah suatu objek yang bisa dicerna oleh panca indera gitu ya. Yang tidak bisa dicerna berarti dia bukan ilmu. Dia tidak menjadi ukuran sebuah kebenaran. Karena tadi ukuran dari ilmu itu kan kebenaran. Ya sehingga segala sesuatu yang tidak empiris itu ya menurut kalangan empirisme ini adalah sesuatu yang tidak empiris itu adalah bukan kebenaran, bukan ilmu pengetahuan. Ya, nah tentu saja ya kalau dalam konteks Muslim, konteks Islam kita sebagai Muslim tentu tidak seperti itu ya. Nah, kenapa? Karena faktanya ya tidak atau banyak hal yang sifatnya itu tidak bisa dicerna oleh panca indera, terutama yang sifatnya itu adalah gaib. Ya sebenarnya bukan hanya yang gaib sebenarnya ya. Yang kalau kita dianalogikan yang paling banyak kan misalnya listrik gitu kan ya, kan kita nggak tahu nih listrik itu seperti apa. Ya kemudian juga angin gitu ya. Angin itu kita tahu hanya dari daun-daun yang bergerak, itu tuh mungkin lampu cahaya. Cahaya itu ya ini, tapi kita mau sentuh cahaya itu seperti apa sebenarnya? Gitu ya. Jadi faktanya sebenarnya apa empirisme ini juga apa banyak sekali kelemahan-kelemahannya karena hanya mengukur sebuah kebenaran itu dari sesuatu yang nampak, yang empirik, yang kelihatan, yang bisa dicerna oleh panca indera. Nah, sehingga kemudian jawabannya adalah bahwa apakah semua ilmu pengetahuan itu empiris? Iya, semua ilmu pengetahuan itu empiris, tetapi ada ilmu pengetahuan juga yang sifatnya itu tidak empiris, yang tidak bisa ya dicerna oleh panca indera. Bahkan dalam Islam itu kaitannya dengan keyakinan-keyakinan, dengan akidah, dengan tauhid, ya, dengan kepercayaan-kepercayaan itu ya banyak sekali yang tidak
apa, tidak empiris dan juga belum empiris, belum bisa dibuktikan, misalnya tentang siksa kubur, misalnya tentang surga neraka, tentang mahsyar, ya atau mungkin tadi tentang ruh, tentang apa namanya, tentang malaikat, tentang korin, tentang apa hal-hal yang sifatnya itu berkaitan dengan jin misalnya gitu kan. Itu kan tidak empiris, walaupun nanti ada yang mengatakan, oh enggak, itu kita bisa buktikan, kita bisa empiriskan gitu ya, empiriskan gitu ya. Itu tapi sifatnya itu apa, tetap itu adalah hal yang gaib. Nah, kaitan dengan empiris juga nanti kalau dalam atau di program studi HK ini hukum keluarga Islam itu ada nanti ya tadi saya sebut juga empirical legal studies ya, jadi studi tentang hukum empiris ya. Ini juga sama nih sebenarnya kalau hukum, makanya nanti kita harus pahami antara syariah dengan hukum di beberapa UIN itu, makanya namanya itu fakultasnya itu adalah Fakultas Syariah dan Hukum ya. Jadi kenapa? Karena kalau hukum ya, hukum itu ya sesuatu yang tertulis ya. Nanti kalau yang disebut hukum positif yang berlaku di suatu negara, ada juga hukum yang tidak tertulis itu adalah hukum adat gitu ya, hukum adat. Tapi kalau ngikutin di Indonesia dengan sistem civil law-nya, berarti hukum itu adalah sesuatu yang tertulis dan menjadi keputusan apa penguasa. Itu jelas tuh ya. Nah, sementara kalau dalam syariah itu bukan hanya hukum yang tertulis, tetapi apa sesuatu yang ada di dalam Al-Quran, sesuatu yang ada di dalam hadis, sesuatu yang menjadi ijma atau sebuah hukum yang diperoleh dari kias gitu ya, atau mungkin dengan istihsan, atau mungkin dengan istishab, atau mungkin dengan syar'u man qablana, atau mungkin juga dengan qaulus sahabi, atau mungkin juga pada urf ya, atau mungkin sadu dzari'ah, itu adalah juga hukum. Itu adalah sebuah aturan. Ya, aturan yang tentu saja memiliki sanksi. Kalau dalam Islam itu nanti masuknya adalah ke dalam ya disebut dengan ahkamul khamsah. Nah, itu ya. Jadi perbedaan paradigma antara empirisme ya, tadi dasarnya adalah positivisme dan post-positivisme, termasuk juga sebenarnya selain empirisme itu ada materialisme. Nah, kita sudah sempat bahas kemarin ya tentang materialisme. Materialisme itu bukan hanya tentang materi, tapi materialisme itu adalah keyakinan atau ideologi bahwa segala sesuatu yang ada di semesta ini adalah materi ya, adalah materi, adalah benda. Nah, kalau benda itu, maka kemudian berlaku teori kausalitas, ya, adanya sebab akibat, adanya Y itu adalah karena disebabkan oleh X. X ini nanti dipengaruhi lagi oleh dan seterusnya dipengaruhi lagi, dipengaruhi sampai, nah ujungnya itu bahkan ya kalau kausal itu tidak ada ujungnya, tidak ada ujungnya. Nah, gitu. Jadi sampai di mana nih gitu ya. Kecuali nanti mungkin ditambah dengan keyakinan-keyakinan, oh, berarti harusnya ya ada ujungnya gitu ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu Kang Surya ya. Jadi perspektif yang berbeda terkait dengan empiris dalam Islam sendiri bukan hanya sesuatu yang empiris, tapi sesuatu yang sifatnya tadi adalah ilahiyah. Kalau kita menyandarkan kepada yang empiris itu belum tentu benar, gitu ya, belum tentu benar ya. Kenapa? Karena itu harus juga dibuktikan dengan kebenaran-kebenaran yang menjadi standarnya di dalam Islam. Oke, terima kasih Kang Surya. Silahkan yang lain, ada yang mau bertanya nih, Kang. Agung Satria atau mungkin siapa nih Iman Nur Pratama ya, atau ke ada Pak siapa nih tadi ya, Muhammad Farhan ya, Ala Ibrahim atau Ala Irgi Fahrezi, silakan ya, kita mau ditanyakan atau kita tanya nih, kita tanya satu, kita ada waktu sekitar 12 menit ya, atau kalau lebih juga nggak apa-apa nih, ada yang mau ditanyakan ya silakan, atau yang biasa sukanya siapa ya, Nurul Aini atau Nurul Aini atau satu lagi siapa ya? Yang suka nanya nih. Satu lagi siapa nih? Sylvia juga boleh bertanya juga silahkan ya. Nah, mau bertanya atau mungkin pernah dengar atau mungkin jadi kayak gimana ya dalam apa dalam Islam itu kebenaran itu. Nah, gitu. Apalagi nanti kalau di HKI ini kebenarannya dalam konteks misalnya fikih misalnya gitu ya. Oh, itu nanti akan lebih banyak lagi. Oke ya, silahkan siapa yang mau komentar nih? Ya, ada Ustaz ketua kelasnya siapa ini ya? Ketua kelasnya siapa ya?
Muhammad Farhan kayaknya ini ya. Oke, jadi saya harapkan nanti mungkin sekali-kali kita bisa ini ya, bisa offline. Ya, offline itu mungkin kalau mau hari Jumat juga boleh. Nanti kita biar kenalan dengan yang di ekonomi juga gitu ya. Karena ini kan kalau yang HP itu hampir semuanya online. Jadi sekali-kali kita offline walaupun nggak semuanya, berapa orang itu juga boleh juga. Karena mungkin ya cara belajar kita itu masih apa ya, belum terbiasa nih dengan belajar online gitu ya. Jadi kesannya nanti kalau belajar online itu udahlah tinggal pasang HP aja dengerin dosennya gitu. Padahal kalau saya inginnya jangan hanya dari dosen ya, tapi juga semuanya ditanya. Atau mungkin di pertemuan besok nggak usah ada materi juga bisa nanti kayak seperti kemarin. Jadi kita bisa diskusi gimana nih, setuju atau enggak nih ya. Gimana? Kita tanyain satu-satu nanti ketuanya siapa Pak? Alah Muhammad Farhan Fadilah ya. Iya, Pak. Muhammad Farhan Fadilahnya ada nggak nih? Coba kita ini kan Muhammad Farhan Fadilah. Nah, mudah-mudahan belum ngantuk nih ya. Mudah belum tidur ya. Hmm. Jadi tinggal HP-nya aja nih, ini aja nih. Ya, kemudian nanti kita kasih challenge-nya ya. Kita sebenarnya udah ke UTS ya. Kayaknya kemarin saya sudah bagi juga ya untuk masing-masing UTS dengan UASnya itu ya, termasuk buat presentasinya ya. Nah, jadi apa menuliskan tentang tokoh ya, tokoh tokoh dan juga pemikirannya serta nanti pendapat kita. Itu nanti jadi bahan tuh. Mana, silakan. Kita tanya-tanya dulu nih, siapa yang bisa on nih? Kita panggil satu-satu ya. Eh, Agung Satria, mudah-mudahan masih on. Ismail Laila, ada Nur Zahra. Ya, jadi kita harus ini, walaupun kita belajar online gitu ya, tapi apalagi yang masih muda-muda nih ya. Jadi ketika walaupun kita belajar online, tapi kita harus betul-betul belajar. Tapi tadi alhamdulillah sih Nurul Aini itu yang lain juga ini. Silakan Nur Zahra ada yang mau ditanyakan nggak nih? Silakan. Ya, mau nanya nggak? Atau kemarin tugasnya untuk UASnya nih. Silakan. Mungkin di mute dulu. Di apa dibuka dulu di open itunya unmute dulu. Coba, jadi kuliah itu jangan hanya mendengarkan, kalau mendengarkan rugi sekali gitu ya. Jadi harus bertanya, bahkan harus dibiasakan untuk bertanya. Termasuk juga nanti kita ada presentasi sebenarnya untuk melatih gitu ya, untuk melatih kita agar terbiasa untuk mengajukan, mengungkapkan ide dan gagasan. Jadi jangan ngerasa nanti ada tugas lagi ada ini bukan tugas itu untuk membiasakan kita itu untuk berbicara, mengungkapkan ide gagasan, kemudian juga mungkin termasuk harusnya mengkritik juga gitu ya. Nur Zahra ada pertanyaan silahkan. Jadi jangan nanya juga. Silahkan. Nanti ke Nurul Aini. Nurul Iya, Aini. Pak. Silahkan. Apa Mhm. namanya? Mau izin bertanya, Pak. Boleh, Bagaimana boleh. pendekatan ilahiyah melengkapi pemahaman kita tentang tujuan atau makna di balik fenomena alam, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, bertanya itu nisful ilm, nisful jawab juga, jadi separuh dari ilmu. Jadi bagaimana kebenaran ilahiyah kemudian menguatkan dari kebenaran yang sifatnya itu fenomena alam. Misalnya terjadinya tsunami, terjadinya gunung meletus, atau mungkin musibah gitu ya. Kemudian berbagai hal yang terjadi. Bagaimana nih? Ya, maka jawabannya dalam Islam itu juga ada istilah yang namanya itu induktif dengan deduktif, ya. Tapi lebih tepat sebenarnya, ini hukum HKI harus terbiasa nih mendengar. Ada istilahnya itu istidlal dan istimbat. Ya, istidlal dan istimbat. Istidlal itu adalah ya menghasilkan hukum dari ya apa dari sebuah fenomena. Ya, jadi istidlal itu mencari dalil lah, mencari dalil. Ya, jadi jawaban tadi yang Zahra itu. Jadi istidlal itu berarti kita melihat sebuah fenomena gitu ya. Kemudian ini dalilnya berarti apa nih?
ini boleh nggak nih? Kalau hukum ya kaitan selalu boleh tidak boleh atau mulai dari haram, makruh, mubah, sunnah, wajib itu ya, ahkamul khamsah itu ya. Jadi istidlal itu adalah mencari dalil untuk ya memutuskan sebuah permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, misalnya gimana nih kalau nikahnya itu pakai video call gitu ya? Gimana akadnya nih itu sah apa enggak nih gitu ya? Atau mungkin pakai akad wakalah misalnya gitu ya, akad wakalah gitu. Atau mungkin ada orang yang menyebutkan talak misalnya, cerai misalnya, gimana nih? Sudah sah atau belum nih? Gitu ya. Itu istidlal. Nah, cara yang kedua itu adalah istimbat. Istimbat itu berarti menghasilkan hukum dari nas, dari teks Al-Quran dan hadis. Nah, itu namanya istimbat. Nah, tadi kalau kebenaran ilahiyah yang menguatkan kebenaran yang sifatnya fenomena atau empiris, maka tadi menggunakannya adalah istidlal gitu ya. Istidlal berarti ketika misalnya kita bicara tentang kerusakan alam, berarti oh ada nih ayatnya zaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Gitu kan ya. Oh, berarti ini memang menguatkan. Sebenarnya tadi ada kalau kita menggunakan istilahnya itu deduktif ya menguatkan. Tapi kalau induktif itu kita berangkatnya dari istimbat itu dari ayat gitu ya. Nah, nanti kalau di usul fikih nanti kita akan mengenal ada pertama torikohnya ahlul hadis, yang kedua torikohnya naf, dan juga yang ketiga itu ada torikohnya al-jam ya, gabungan ya, gabungan dari itu. Nah, kalau ahnaf dia selalu melihat dari sebuah fenomena ya, sebuah fenomena kemudian ini apa nih berarti kalau umpamanya bayi tabung itu gimana nih boleh atau enggak nih gitu ya. Boleh tidak nih bayi tabung gitu ya, kemudian mungkin ada juga kaitan dengan misalnya ada apa untuk donor ginjal misalnya. Donor ginjal gimana nih, ada donor donor mata juga nih. Gimana nih boleh atau enggak nih, gitu ya. Nah, itu kaitannya dengan apa, dengan eh, yang disebut dengan istidlal. Jadi sebuah fenomena, kemudian oh ayat Al-Quran ternyata mendukungnya banyak sekali. Misalnya kalau di metode penelitian saya selalu membawakan surat Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Sampai ujungnya adalah nurun ala nur. Ya, cahaya di atas cahaya, karena itu memang yang dicari itu adalah cahaya di atas cahaya, itu adalah ya puncak dari sebuah kebenaran. Atau mungkin pakai yang gampang di surat At-Takasur, kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin, la tarawunnal jahim, thumma la tarawunnaha ainal yakin, thumma la tus'alunna yawma idin anin naim. Ya, jadi ada kemarin itu mulai dari ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Jadi hakul yakin ini yang ilahiyah. Kalau yang ilmu yakin, dia sifatnya itu masih don ya. Sementara kalau ainul yakin itu kebenaran yang didasarkan kepada panca indera ya, bisa jadi benar bisa jadi salah dari penglihatan kan ain kan, cahaya ainul yakin kebenaran yang didasarkan kepada panca indera. Misalnya nih fenomena kemarin itu di Cina itu katanya ada masa di mana ada matahari itu 9 gitu ya. Oh, ternyata itu adalah ilusi optik gitu ya, ilusi optik gitu. Nah, gitu ya. Jadi banyak lah gitu ya. Jadi itu harus dicari bener nggak tadi yang contohnya tadi mata lah ya. Mata itu kan banyak istilahnya itu banyak banyak kekurangannya. Dia bisa melihat dalam jarak tertentu. Penglihatan, pendengaran juga sama kan. Nah, pendengaran misalnya kita nggak bisa mendengar suara-suara binatang-binatang yang kecil gitu kan ya, atau mungkin yang di bawah 20 hertz gitu ya, itu kita nggak bisa dengar gitu ya. Itu juga kita juga nggak bisa dengar. Coba kalau kalau kita bisa mendengar misalnya apa ada di sana handphone, ada suara TV gitu ya, salurannya maksudnya itu, oh mungkin peka kali gitu ya suara kita ya. Iya, bahkan kita nggak bisa, mata juga bisa kalau misalnya banyak di itu, kalau mata kita tuh bisa melihat
misalnya kayak orang-orang indigo misalnya, walaupun benar atau tidak orang-orang indigo itu, kita bisa melihat apa jin itu ya mungkin berseliweran malah kitanya jadi susah malah gitu ya. Nah, Allah berarti maha adil. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Itu Nusara ya. Jadi menguatkan dan kita yakin ya tidak ada pertentangan. Kalaupun ada pertentangan maka yang benar itu adalah tadi wahyu ya. Yang benar itu adalah wahyu. Fenomena empiris itu belum tentu kebenarannya. Seperti itu. Nah, ya, terima kasih. Satu lagi nih, masih ada waktu 5 menit tadi. Nurul Aini mau nanya nggak nih? Silahkan. Atau Kang Surya lagi mau nanya lagi nih. Silakan. Yang lain ini mudah-mudahan ini ya. Jadi nanti kapan-kapan kita bisa online lah ya. Kalau online, kalau yang rumahnya dekat, saya juga ngajar juga yang hari Ini Jumat yang tentang ekonomi. teori ya. Kan suatu pernyataan dikatakan benar apabila dihasilkan dari suatu konsensus bersama kesepakatan, Pak. Apakah ketika tidak ada kesepakatan itu tidak benar gitu, Pak, walaupun secara konsensus itu benar gitu loh, Pak. Iya, betul. Ya. Nah, jadi kebenaran yang sifatnya konsensus itu adalah kebenaran yang sifatnya itu ya disepakati bersama. Ya, kalau sepakat untuk tidak sepakat ya bukan konsensus namanya. Ya, jadi kalau sepakat untuk tidak sepakat bukan konsensus. Konsensus ini kan biasa kebenaran-kebenaran kalau dalam Islam itu sifatnya yang ijma gitu ya, yang ijma yang sudah menjadi kesepakatan para ulama gitu ya. Nah, kalau konsensus juga sama sebenarnya kebenaran yang sifatnya dipercayai, diakui oleh komunitas masyarakat tertentu. Eh, Makanya tadi belum tentu benar juga konsensusnya belum tentu benar. Belum tentu benar gitu. Misalnya keyakinan apa tuh ya orang-orang Syiah misalnya dengan perayaan Asyura-nya misalnya gitu kan ya kan mereka meyakini bahwa apa Sayyidina Husain itu dipenggal kepalanya oleh apa Hajjaj bin Yusuf gitu ya atau mungkin perayaan-perayaan lain yang mungkin walaupun dianggap benar oleh masyarakat tadi karena konsensus gitu ya nah tapi kemudian belum tentu kebenarannya belum tentu kebenarannya misalnya apa nih ya yang paling gampang itu ya sesuatu yang memang di masyarakat itu sudah terbiasa sudah oh iya benar ada gitu ya. Tapi kemudian ternyata belum tentu kebenarannya. Apa nih kita bisa kasih contoh ya banyak apa istilahnya itu kegiatan-kegiatan aktivitas ya yang dipercaya oleh masyarakat ya misalnya nih agak sedikit horor nih ya misalnya keyakinan katanya kalau kita apa menguburkan mayat ya kemudian tali pocong itu tidak dibuka gitu ya maka kan pocong itu akan minta dibukakan gitu ya. Itu kan orang masih banyak yang percaya seperti itu sehingga oh harus dibuka nih padahal nggak ada tuh dalilnya ya tadi kalau Nur Zahro tanya dalilnya nggak ada artinya itu nggak dibuka juga nggak bakalan bangun gitu ya nggak dibuka nggak bakalan bangun juga tapi kepercayaan seolah-olah itu oh, harus dibuka nih gitu ya kan menjadi konsensus padahal belum tentu benar tapi konsensus yang sifatnya itu tadi kalau yang konsensus itu sebenarnya yang memang ada di masyarakat ya masyarakat yang ya cukup banyak lah, cukup banyak ya, apalagi di masyarakat-masyarakat tradisional. Di masyarakat modern juga cukup banyak gitu ya, cukup banyak. Misalnya kalau kita pergi ke Singapura, misalnya di sana itu kalau kita misalnya berjalan atau kita naik eskalator gitu ya, itu orang tuh selalu di sebelah kiri gitu ya. Nggak ada tuh yang di sebelah kanan. Ya, kecuali dia jalannya mau cepat baru di sebelah kanan. Kalau kita kan nggak biasanya. Kalau kita mah penuhin eskalatornya itu ya, biar penuh gitu ya. Orang nggak bisa lewat gitu kan ya. Well, kalau di sana tuh nggak jadi ada aturan yang benar itu adalah naik eskalator itu di sebelah kiri berbaris gitu ya. Kalau nanti kita mau ke sebelah kanan itu adalah yang jalannya mau lebih cepat. Nah, seperti itu. Kemudian meludah juga di tempat umum atau mungkin ya termasuk buang sampah. Kalau di sini kan, aduh buang sampah itu yang bawa mobil, yang bawa motor itu kan suka sembarangan gitu kan ya. Apalagi yang biasa pakai motor kayak saya nih kenal potnya lah, ya suaranya lah, itu dolim itu.
Dan konsensus kayaknya sepakat juga sih, sepakat kita kalau orang, kecuali orang-orang yang suka knalpotnya racing atau apa gitu ya. Tapi kalau kita yang konsensus kesepakatan pakai apa, apa istilahnya tuh tadi knalpot atau mungkin juga asap dari knalpot itu kan ada beberapa yang kalau yang mungkin motornya lama masih dimaklumi lah. Tapi kan kadang banyak yang sengaja gitu ya, asapnya ngebut dan lain sebagainya. Atau mungkin tadi lampu merah. Lampu merah kan konsensus gitu ya. Kalau kita maksa ya, ya itu nggak bener lah gitu ya. Walaupun tadi ada unsur otoritatif juga, otoritatif walaupun banyak dilanggar juga biasa aja gitu. Ah itu ya Kang Surya benar ya. Oke, terakhir ada lagi. Nuri, Nuri, Nuri. Ya, Nurul Aini. Mau nanya silahkan satu lagi. Oh, Nuri Sintia. Saya suka tuker nih. Nanti tapi ada rekamannya sih, tenang aja. Jadi akan tahu ada Nur Sahro, ada Surya Dinata, ya ada Nur Sintia. Ya, silahkan yang mau tanya terakhir nih. Jadi kalau menurut saya sih ini juga ya. Jadi teman-teman, kalau manjada wajada gitu ya. Kalau yang sungguh-sungguh dia akan dapat kok hasilnya gitu ya. Jadi kalau kita mau belajar sungguh-sungguh kita akan dapat hasilnya gitu ya. Terutama nih di HKI ini ya. Jadi ya ya mungkin yang lain itu mungkin apa ya, belum dapat hidayah kali gitu ya. Jangan-jangan ada yang tiduran ini atau ketiduran bisa jadi. Nah, mudah-mudahan mindset kita berubah gitu ya. Nah, jadi belajar online itu ya kalau saya sih nggak maksa sih, suruh buka gitu ya, suruh buka kameranya gitu ya. Yang penting ada suaranya udah cukup lah. Ada beberapa dosen sih di tempat lain sih biasanya itu ya wajib dibuka gitu ya. Ya ada manfaatnya juga sih karena kadang tadi kalau nggak dibuka ya, aduh ini pada kemana ya gitu kan, gitu kan ya. Nah, walaupun tadi ketika ini dibuka ruang lagi nggak apa-apa. Yang penting udah komen Nur Zahra sama Kang Surya berarti udah ditutup dulu boleh gitu kan udah ngomong gitu kan ya. Nah, siapa nih Ibrahim atau Nuri Sintia nih yang mau komentar silahkan terakhir. Tentang sebuah kebenaran. Jadi ukuran dari kebenaran. Nah, nanti ada kebenaran yang sifatnya itu harus dibuktikan secara tadi eksperimen. Benar nggak apa corona itu COVID-19 itu memang berbahaya? Itu kan perlu dibuktikan. Atau punten nih, mohon maaf nih, misalnya benar nggak sih apa merokok itu merusak kesehatan? Nah, itu kan harus dibuktikan itu ya. Bagi seperti itu kemudian benar nggak sih misalnya itu, oh di beberapa wilayah misalnya di Padang dengan di Aceh itu daun ganja itu untuk apa untuk bumbu gitu terus boleh nggak berarti gitu ya, atau mungkin agak sedikit khilaf gitu misalnya tape itu kan mengandung alkohol gitu ya, mengandung alkohol. Boleh nggak sih sebenarnya, ada nggak orang mabuk pakai tape gitu ya puyem gitu ya. Kan belum tentu juga gitu ya. Oke, nah, terakhir dari saya nggak apa-apa lah ya. Artinya kesimpulannya adalah bahwa kebenaran ya dalam konteks ilmu pengetahuan itu memang sifatnya itu ada tiga minimal. Yang pertama adalah kebenaran yang sifatnya itu apa yang disebut dengan ilmiah, kebenaran ilmiah di mana kebenaran ilmiah ini didasarkan kepada paradigma positivisme, yaitu segala sesuatu itu harus pasti terukur dengan angka. Ya, pendekatannya menggunakan kuantitatif dan toolnya adalah statistik yang menggunakan survei dan eksperimen. Yang kedua adalah pendekatan yang sifatnya itu alamiah, di mana kebenaran adalah sesuatu yang memang nyata tanpa adanya rekayasa. Paradigmanya adalah post-positivisme dengan tool, dengan pendekatan sangat banyak sekali, fenomenologi, etnografi, ya case study, grounded theory, dan konstruktivisme, kemudian kritisism, teori gender, dan yang lainnya. Gitu ya. Jadi sangat banyak. Ya, ini kebenaran dasarkan kepada realita. Ya, kemudian baik itu positivisme ataupun post-positivisme, baik menggunakan kuantitatif ataupun fenomenologi untuk mewakili kualitatif, semuanya menihilkan, meniadakan adanya wahyu sebagai sumber.
Sehingga kemudian kita sebagai seorang muslim ya memiliki kebenaran yang tadi sifatnya adalah al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah yang didasarkan kepada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an dan juga hadis yang sahih yang kemudian dijabarkan oleh para ulama dan juga ditetapkan dengan berbagai metodologi, berbagai metode yang telah dirumuskan oleh para ulama yang intinya di dalamnya mengandung unsur maslahat bagi manusia dan juga semesta. Nah, kebenaran ini mestinya memang terus kita kaji karena kebenaran dalam Islam itu tadi pertama level paling tinggi adalah kebenaran yang sifatnya ilahiyah, sumbernya adalah wahyu. Ada juga kebenaran yang bersumber dari logik atau rasio, ya. Ada juga kebenaran yang bersumber dari eksperimen atau survei dan juga sesuatu yang memang ainul yakin. Jadi ada ilmu yakin, ada ainul yakin, dan ada hakul yakin. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Insya Allah kita lanjutkan di dua pekan yang akan datang. Dan nanti ketua, kayaknya kita perlu nanti ada beberapa yang presentasi, terutama nanti terkait dengan apa kemarin yang sudah challenge yang sudah saya sampaikan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi